Horasma di Kasbina. Saya senang bisa bertemu dengan Amang Inang seluruh jemaat POU di Litua ini setelah Amang Sohotang menghubungi kami untuk meminta menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah kita hari ini. Sebelum saya urai khotbah minggu kantate ini, karena ini pertama kali datang ke jemaat Tuhan di tempat ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ramli. Selamat Natal Harahap. Karena lahir 25 Desember, dikasih selamat Natal. Yang kedua, saya dilahirkan oleh mama saya. Inau nama dulu kami Guru Pepah, Tunggu tulang Pepah Sirajasona, dan telah menikah dengan pendeta Tuti Justini Utama. Inang Amang Sohotang sebenarnya menghubungi inangnya untuk tugas hari ini, tapi inang telah tugas di HKI Medan Kota, maka saya lah untuk pertama kali di sini. Nanti kesempatan berikutnya boleh nanti inang lagi di sini. Dikaruniai Tuhan 2 orang anak, satu laki-laki yang paling besar namanya Fidei Felix Defensor Harahap, semester 8, Fakultas Teknik Kimia Teknik Fisika UGM Yogyakarta, sedang menulis skripsi sekarang. Dan yang kedua, ibotonya Gladys Letitia Harahap, kelas 11, kelas 2 SMA di Santo Tomas III Medan. Nah, saya seorang pendeta dari Gereja Kristen Protestan Angkoma di KPA, dan sehari-hari ditugaskan menjadi tenaga pengajar di SDT Abdi Sabda Medan, kilometer Jalan Binjai, kilometer 10,8. Tinggal di perumahan Krio Village, Sebenciling, Serdang, di Serdang Sungai, arah ke Desa Sukamaju. Kalau anak dia Inang lewat dari sana, hampir ke rumah, boleh kita sambil ngobrol-ngobrol, minum kopi, teh manis, sambil makan goreng pisang. Itulah perkenalan kami. Saya senang melalui Amang Inang dan majelis memberi kesempatan kepada kami. Dan kita akan masuk pada khotbah dengan tema orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Mencari Tuhan itu memang proses yang panjang. Kalau kita mencari sesuatu, pastilah kita berusaha dengan segala upaya untuk mendapatkannya. Misalnya kalau kita ingin mendapat contoh jam tangan, tentu kita akan berusaha mengumpulkan uang, lalu setelah dapat uang pergi toko jam, lalu transaksi dapatlah jam, kita gunakan jam. Itu contoh. Kalau kita misalnya ingin jodoh bagi pemuda yang sudah cukup umur, maka dia mencari pasangan yang sepadan, lalu didiskusikan dengan orang tua, lalu dibicarakan hal ihwal pernikahan, dan akhirnya diberkati di gereja, dapat pasangan. Itu contoh. Pasti ada konkretnya kita bertemu yang kita cari. Tapi kalau dikatakan mencari Tuhan, apakah ada konkretnya? Kalau kita sekarang Amang Inang yang sudah berusia 60 tahun, 70 tahun, selama ini mencari Tuhan, apakah ada konkretnya? Seperti jam tangan tadi, seperti jodoh tadi. Tidak ada konkretnya kita mencari Tuhan, karena Tuhan itu tidak tampak. Tetapi kita harus mencari Tuhan. Bagaimana bentuk mencari Tuhan itu? Itu yang hendak dijelaskan oleh pemazmur dalam teks yang kita baca. Mencari Tuhan itu adalah bentuk yang membuat kita akan merasakan pengalaman secara pribadi kepada Tuhan. Itulah yang disebut dengan, kalau kita disebut mencari Tuhan, berarti ada pengalaman bergumul, bertemu
dalam sebuah iman yang cukup panjang. Jadi ada proses pencarian. Kehadiran kita di ibadah hari ini adalah bagian dari proses mencari Tuhan yang tidak kelihatan. Dan kita setia mencari Dia walau kita tidak melihat wajah dan bentuknya secara konkret di dalam ibadah-ibadah, di dalam doa-doa, di dalam bacaan-bacaan yang kita lakukan terhadap kitab suci. Ini bentuk. Artinya bentuknya ialah iman, bentuknya ialah sebuah ibadah, bentuknya ialah sebuah pengalaman karya yang panjang. Dan kapan kita bertemu secara konkret, itu nanti pada akhir hidup kita dalam kehidupan kekal di surga. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bertemu secara konkret dengan Tuhan di bumi ini. Ketika Allah bertemu dengan Musa, dia tampak dalam api, jilaman api. Sehingga ketika dia mau mendekati Tuhan, dia berkata, "Hei, jangan datang, lepas kasutmu." Lalu ketika dia bertemu di Gunung Sinai 40 hari 40 malam, itu pun tidak tampak wajah. Dan setiap orang yang berusaha bertemu Tuhan, dia tidak akan melihat wajah Tuhan. Maka selalu pemazmur berkata, "Tunjukkanlah wajahmu kepadaku." Dan Tuhan berkata, "Carilah wajah, maka engkau akan diberkati." Nah, mencari wajah Tuhan itu menjadi sebuah pengharapan. Pengharapan yang hidup, yang tidak berhenti pada suatu pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan yang ketiga. Tetapi kita akan mencari Dia sepanjang hidup kita. Karena hidup kita ini adalah pertemuan-pertemuan dengan Tuhan. Kalau kita beribadah bertemu Tuhan, ketika kita di rumah tangga juga bertemu dengan Tuhan, ketika kita di tempat kerja bertemu dengan Tuhan, ketika bertemu dengan masyarakat di lingkungan kita, itu juga bertemu dengan Tuhan. Kalau Amang Inang pernah menonton film-film India, ini film India yang sangat panjang durasinya ya. Selalu ketika bertemu orang berkata wannakam, wannakam. Artinya dalam bahasa India wannakam itu artinya ialah saya melihat wajah Tuhan di wajah. Di setiap orang India selalu berkata wannakam, wannakam, wannakam. Artinya setiap hari dia bertemu dengan wajah Tuhan. Jadi kalau begitu yang terjadi dalam hidup kita, mencari Tuhan itu ialah ketika kita bertemu dengan orang di setiap perjalanan hidup kita, dalam pengalaman hidup kita sedang mencari Tuhan. Tetapi sering kita melihat orang, wajah kita akan kecut kalau wajah orang itu yang kita anggap musuh atau yang menyakiti kita. Masih dari jauh kita sudah menghindar karena wah ini kawan ini tidak baik dengan saya. Ini kawan ini, wah banyak pengalaman yang menyakitkan dia. Apalagi kalau tukang rentenir datang kan, langsung bersembunyi. Wah ini hutang piutang gitu kan, debt collector gitu kan. Apalagi kalau ya polisi misalnya kita lihat kita bersalah, langsung menghindar. Itu kalau yang kita temui adalah orang yang akan memvonis, akan menuntut, akan mendakwah kita. Tapi kalau orang yang kita jumpai itu adalah orang baik, orang yang kita jumpai itu adalah orang yang di mana wajah Tuhan ada di dalamnya, kita pasti senyum bertemu dengannya. Kita bertemu dengan dia senyum, horas sama horas inara. Gitu ya. Itu kalau kita bertemu mencari Tuhan dalam wajah manusia. Karena Tuhan berkatakan manusia ini adalah gambar dan rupa Allah, imago Dei. Makanya sebenarnya apa yang dikatakan orang India wannakam itu adalah implementasi dari imago Dei, bahwa manusia adalah gambar wajah bentuk rupa Tuhan. Jadi kalau kita bertemu dengan istri kita sekarang, nanti pulang ke rumah, wannakam, wah aku melihat wajah Tuhan di wajahmu, senyumlah melihat istri kita kan, senyum melihat suami kita, senyum melihat anak kita.
Karena ada wajah Tuhan di sana. Dan itu bentuk perjumpaan kita dalam mencari Tuhan. Jangan nanti bertemu di rumah melihat istri kita yang itu lagi, maus katanya kan. Bosan kita melihatnya. Gak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa sayang, tidak ada lagi rasa rindu. Maka nanti keluarga itu akan mulai tanda petik diambang keretakan dan kehancuran. Kalau tidak ada Tuhan lagi di wajah masing-masing. Mencari wajah Tuhan itu juga ialah mencari pertolongan. Kalau kita mencari wajah Tuhan itu berarti kita mengharap ada pertolongan Tuhan. Kalau kita baca ayat yang ke-27, orang yang sengsara akan makan dan kenyang. Jadi setiap orang yang mencari Tuhan, dijamin Tuhan akan makan